Shalom semua. Kasih senyum dong. Sebenarnya semuanya apa yang saya mau sampaikan itu sudah ada di kesaksian semuanya. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan sama Kak Ivon itu adalah sesuatu membuktikan bahwa segala ujian, segala apapun proses di dalam kehidupan kita, itu bukan membuat kita ini lemah, saudara. Ketika kita menjalaninya dengan Tuhan, dengan berespon benar, di situ justru Tuhan tuh memberikan pengertian yang lebih tentang siapa Dia di dalam kita. Amin. Kenapa saya kasih judul CRP ya? Jangan bosen-bosen kalau kita semua di tempat ini di depan cerita tentang CRP. Karena kita waktu itu 45 hari ada program CRP ini untuk kesehatan kita. Ya, secara tubuh. Nah, itu selama 45 hari kita ini harus tertib, harus disiplin, harus ikut apa yang sudah disampaikan di dalam program itu. Nah, itu cuma 45 hari. Tapi CRP-nya yang di sini, yang kita ini, itu sepanjang hidup kita harus CRP. Amin. Nah, jadi kita nggak susah kan kalau kita menjaga tubuh kita, ya kan? Dan rasanya lebih susah mana? Menjaga tubuh atau kita hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh. Ya, karena sepanjang hidup ya, itu tubuh kita bilang seperti itu. Tapi kalau kita meresponnya bersama dengan Tuhan, sekalipun daging ini habis, sekalipun hati ini remuk, pokoknya habis semua tubuhnya dengan ujian apapun, tapi di dalam Tuhan semuanya itu menjadi ringan dan membuat kita ini semakin bersukacita. CRP di sini Christ Refining Power of Life. Jadi di dalam hidup kita penuh banget persoalan ya, tapi itu bukan persoalan yang membuat kita ini menjadi letih lesu. Tapi di dalam persoalan kehidupan, di situ Tuhan memberikan kita itu suatu perjalanan yang luar biasa. Seperti waktu saya dan semua Bapak Ibu penatua di sini melakukan kesehatan, itu nggak enak sekali. Dan Tuhan tuh sebenarnya kalau negor kita ya, waktu kita dengar pertama ditegur, kemudian kita ngikutin, itu nggak membuat susah, saudara. Yang membuat susah ketika Tuhan sudah menegur, ayo lakukan ini, kemudian Tuhan nanti dululah, nurutin keinginan daging kita. Kemudian ayo, saking sayangnya Tuhan tuh dituntun-tuntun. Ayo kalau kamu belum, yang ini dulu gitu. Tapi kalau sudah yang namanya sampai berkali-kali kita nggak dengerin, di situ yang membuat susah itu bukan Tuhan tapi kita sendiri. Ya, seperti saya ini sebenarnya nggak suka olahraga, saudara. Saya waktu ulang tahun yang tahun ini di Februari itu sampai ada ngadu saya tuh barbel. Saya buka tuh barbelnya warnanya merah, gede-gede gitu. Saya sampai, loh ini kenapa ngadu kayak gini? Semasa saya dikasih barbel yang gede-gede kayak gini gitu loh. Saya kan, wah betul gak ini maksudnya jangan-jangan dia salah gitu kan. Salah beli atau apa, karena ngirimnya tuh kalau gak salah masih bungkusan. Terus ya karena berkat ya saya pakai, saudara. Tapi badan saya sakit semua, memar-memar semuanya. Terus saya bilang sama Pak Andoko, maaf ya, aku gak pakai ini lagi. Tuhan tuh menciptakan saya bukan untuk olahraga. Saya bilang gitu. Karena saya kalau olahraga badan saya sakit semuanya. Jadi Pak Andoko ya sudahlah gitu. Tapi dalam hatinya alasan katanya gitu. Habis gitu waktu kita mau sama-sama check up kesehatan. Karena memang di GBI itu semua pejabat itu dikasih kesempatan untuk cek kesehatan karena memang luar biasa rumah sakit ini memberi berkat untuk hamba Tuhan. Karena memang hamba Tuhan memang benar-benar harus fit ya di dalam pelayanan secara tubuh, jiwa, roh itu harus sehat. Nah dari situ kita daftar semuanya dan itu ada gangguan juga. Waktu itu saya alasan juga saya nggak ikut ya gitu. Saya tahu kalau setelah dicek-cek tuh mesti ada apa ya, yang inilah, yang itu kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu akhirnya saya ikut berangkat. Setelah berangkat ada yang ngajakin saya, ayo Bu jalan gitu kan. Saya dimasukkan di sepatu olahraga. Terus nggak apa-apa diukur aja dulu, dicek-cek. Nanti kalau ini pengen tahu aja kakinya
ibu tuh supaya kalau olahraga nggak sakit tuh pakai sepatunya itu yang pas gitu kan. Saya nggak percaya, mosok sih gitu loh, badanku tuh mau olahraga apa aja ya sudah memar-memar gitu. Sampai saya alasan, aduh eman-eman ini mahal nanti saya juga nggak make gitu kan. Terus dalam hati saya, wes ojo dipaksa-paksa kayak gitu kan. Terus keluar, tapi saya diajak muter itu nggak pulang-pulang. Terus saya gimana ya ini caranya gitu kan. Tapi waktu itu ya udah puji Tuhan. Karena udah malam ini toh terus nggak beli-beli. Tapi puji Tuhan bukan sepatu yang dibelikan. Tapi yang lain. Ya puji Tuhan ya berkat ya. Terus itu sampai sana. Akhirnya diperiksa-periksa. Tetap saya. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi saya harus menemin Pak Handoko ya. Karena programnya itu kalau saya nggak ikut pasti saya menjadi pengganggu. Makanan harus diukur, kemudian makannya ini itu, nggak boleh, gula nggak boleh, nasi nggak boleh. Nanti kalau nggak ikut pasti saya jadi penggodanya, ya tak iming-imingin gitu sudah, wes nggak jadi gitu kan. Ya udah saya ikut dan di situ tuh ada olahraga saudara. Saya nggak bisa lagi, mau kemana lagi? Pertamanya berat, saya jadi gini, iya ya Tuhan, kalau dulu saya digado barbel. Saya sudah alon-alon, pelan-pelan, saya nggak sesakit ini langsung dijos gitu loh. Langsung dipus gitu. Dari situ saya belajar saudara, ternyata kesehatan mental itu keseimbangan kesehatan tubuh, juga kesehatan roh. Waktu itu saya sama Pak Handoko tuh sudah istilahnya ada hal-hal rundingan gitu ya. Kita udah usia segini ya. Saya juga rasa badan saya ini sudah nggak seperti dulu lagi. Kekuatannya nggak seperti dulu lagi. Pak Handoko juga ngerasa iya ya gitu. Terus pada akhirnya ketika kita sama-sama merasakan seperti itu, Pak Handoko bilang, ya udah kita kerja sekarang nggak usah ngoyo-ngoyo ya. Kita kerja nggak usah seperti dulu lagi, ambil resiko yang berat kayak gitu. Oh ya, jadi saya nyiapin diri kan. Jadi ya sudah gitu. Jadi saya nggak kepontal-pontal lagi ya. Pak Handoko udah agak slow gitu. Nah setelah itu ternyata ketika kita sudah sampai mau di zona nyaman, Tuhan itu nggak mau. Jadi kalau Tuhan itu ngasih perjalanan yang mungkin sulit buat kita, sebenarnya itu bukan perjalanan yang menyulitkan kita. Cuma Tuhan karena Tuhan sayang supaya kita nggak tidur rohani. Tuhan nggak mau zona nyaman kita. Makanya ketika kita punya keputusan untuk udah kerjanya nggak ini ya nggak usah ngoyo-ngoyo lagi. Pak Handoko bilang bahasanya tuh cepet gitu yuk, kita pensiun. Tapi Tuhan mungkin kalau bisa saya iniin ya, enak kamu mau enak-enak gitu loh. Nggak mau tanggung jawab lagi. Makanya setelah itu kita langsung dibawa untuk periksa semuanya. Semua kesehatan tuh diperbaharui semuanya. Dipulihkan semuanya. Dulu body age-nya kita ini lebih tua. Kenapa? Kalau misalnya jalan tuh sudah kayak kalah sama Oma Asa ya, Oma ya. Sudah kerengkeng, sudah ini bangun tidur. Tapi semuanya itu diperbaharui semuanya. Semuanya dipulihkan. Akhirnya body age-nya lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Nah dari situ ternyata Tuhan tuh mau terus memakai kehidupan kita ini sepanjang hidup kita sampai ditentukan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan menjemput kita, kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi ketika kita ini nempel terus dengan Tuhan. Tuhan selalu pilihkan yang terbaik, artinya ditata sesuai waktu-waktunya Tuhan. Jangan takut ketika saat ini merasa sakit ya, ada sakit penyakit. Kak Ivon sudah bersaksi bahwa sakit penyakit itu sudah ditebus Tuhan. Dan itu menjadi kesembuhan dan kesaksian. Amin. Next. Nah, Kristus adalah sumber kuasa yang memurnikan hidup, mengikis kelemahan, membersihkan motivasi hati, serta membentuk karakter kita melalui proses setiap hari melalui disiplin rohani. Kenapa kita setiap hari harus dipimpin oleh roh? Kita harus disiplin ya, seperti di dalam tubuh aja, saya gini, kalau misalnya aja secara yang gak kelihatan aja aku gak disiplin gitu kan. Jadi bagaimana? Untuk yang rohani ini kadang kan gak dilihat orang. Padahal karakter itu mau seperti apapun dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Karakter yang kuat itu akan melakukan seperti apa yang seharusnya. Makanya antara iman dan tindakan itu harus sama. Kita ini dimurnikan seperti emas. Kalau emas itu dimurnikan perlu yang namanya panas. Istilahnya api yang panas.
Tubuh kita pun juga gitu. Kita olahraga nggak boleh yang sakarepe dhewe, semaunya sendiri, enak-enak. Kita ini harus udah ada ukurannya. Jantungnya ini harus 130 sampai 140 ya. Jadi kalau misalnya jantung di dalam olahraga itu kita olahraganya stabil, kemudian BPM ya namanya ya, itu 130, 140, itu sudah bakar kalorinya kita. Kita ada tenaga ya. Jadi di situ ketika kita diuji, kemudian rasanya tuh panas, gerah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tuh memproduksi tenaga kita dan itu memurnikan, maksudnya membersihkan semuanya kehidupan kita, mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, dari pemurnian itu kita akan lebih kuat dalam iman, lebih teguh dalam pengharapan, lebih murni dalam karakter. Karakter kita ini diciptakan serupa dengan Kristus, tapi saking sayangnya Kristus, itu enggak langsung kita ini benar-benar harus plek sempurna. Tapi proses disempurnakan itu terus menerus. Dan proses itu setiap hari, jangan pernah, aduh aku sekarang gagal ya. Enggak ada gagal, tapi setiap hari istilahnya Tuhan memberi kekuatan untuk misalnya hari ini kita diuji apa, kita harus menyelesaikan dengan roh. Bagi Tuhan itu sudah sempurna. Hari ini kamu serupa Kristus. Jadi setiap hari ada perenungan, hari ini aku apa ya? Yang aku bisa istilahnya matikan dagingku, kemudian aku bisa hidup dipimpin roh. Nah setiap hari kalau kita bisa rutin seperti itu menjadi habit. Itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi ketika kita menghadapi yang berikutnya tidak akan berat. Amin. Kemudian kita lebih sehat rohani, mendapatkan kekuatan baru, lebih kuat pengendalian diri, kemudian keteguhan mental. Jadi di sini kita sama-sama bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan untuk kita disiplin rohani saja, tapi kita secara tubuh. Tubuh ini sudah ditebus, tubuh ini sudah miliknya Kristus. Jadi tidak sembarangan. Kita memang sudah merdeka di dalam Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, tapi bukan berarti kita ini untuk hidup dengan kesenangan diri kita sendiri. Bukan berarti kita merdeka terus bisa makan sembarangan, ya. Meskipun di dalam tubuh kita ini pengaruhnya untuk makanan itu cuma 10% loh Saudara. Tapi kenapa ya? Itu menjadi masalah buat kehidupan kita. Karena efeknya cuma 10%, tapi dalam kesehariannya itu numpuk, akhirnya terakumulasi dan itu menjadi suatu penyakit, ya. Begitupun kita, ketika kita hidup tidak dipimpin roh, pikir-pikir, alah gak apa-apa lah aku gak ngampunin, cuma hal sepele kok. Itu cuma 10%. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, itu yang menjadikan kita itu hamartiah. Jadi tidak sesuai dengan panggilan, yaitu keserupaan kita dengan Kristus. Hanya hal-hal kecil kita jadi meleset. Padahal cuma 10% itu efeknya sangat besar. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi harus istilahnya tahan uji. Ketahanan ini muncul bukan dari kekuatan sendiri, tapi ketahanan itu diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau misalnya menguji, Tuhan sih enggak bikin susah ya, tapi Tuhan itu mengajak kita untuk ayo belajar. Dan kita belajar di saat kita enggak tahu, enggak bisa. Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Jadi kekuatannya bukan dari kita sendiri. Kemudian pemurnian selalu melalui proses selalu melalui tekanan, dan tekanan selalu menguji ketahanan. Puji Tuhan, ketika saya ditekan ini, yang gak suka olahraga kemudian ditekan, seperti tadi pagi sebenarnya saya sudah tidak mau olahraga Saudara, karena saya sudah, nanti gimana untuk nyiapin ini, saya masih persiapan untuk menyampaikan, tahu sendiri saya gak bisa ngomong di depan umum kan, jadi mesti deg-degan dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi Pak Handoko minta olahraga gitu, karena kita sudah perjanjian, saya ini lemahnya di olahraga. Pak Handoko lemahnya di soal makanan. Jadi kita sudah perjanjian. Pak Handoko tuh kasih tahu saya, kalau kamu ngegas soal makanan, aku nggak benar makan. Iya, kita sudah perjanjian. Dan Pak Handoko boleh ngegas kalau saya ini lemah di olahraga, aku boleh dimarahin. Akhirnya pagi-pagi saya ini, nanti aja ya. Enggak, sekarang gitu. Saya ini mau nyampein firman. Ya sudahlah, mau nggak mau taat ya. Gitu. Akhirnya saya taat. Akhirnya ya saya olahraga, incline-nya ya. Itu disuruhnya 5, tapi saya biar saya ini
gendang, cepet selesai gitu, sanain 7 gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya ya sudah saya lari. Akhirnya saya olahraga saudara, tapi saya jadi enteng, napas saya jadi panjang gitu kan. Terus saya ngomongnya lebih lancar ya, lebih bisa keras gitu. Dan ketika Tuhan itu membuat kita ini serupa dengan Kristus, itu melalui proses dan sini kita mau belajar bahwa tahan uji, bukti hidup yang dimurnikan Kristus. Kemudian Kristus yang memurnikan dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Kemudian ujian menghasilkan ketahanan, ketahanan menghasilkan kemenangan. Pemurnian Kristus mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Next, kita belajar sama-sama di sini tahan uji, bukti hidup yang dimurnikan Kristus. Kita bisa baca sama-sama ya di 1 Petrus 1 ayat 7. Supaya ujian terhadap imanmu menghasilkan pujian, kemuliaan dan hormat. Ketika kita di dalam ujian terhadap iman, Tuhan tuh mau di dalam kehidupan kita ini ada puji-pujian, yaitu pujian buat Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi orang bisa melihat bahwa siapa ya Tuhanmu? Kok kehidupanmu seperti ini? Jadi kita yang namanya untuk memenangkan jiwa, kita tidak harus maksudnya dengan yang kayak agamawi ya. Tapi orang melihat kehidupan kita, ada puji-pujian. Istilahnya ada kehidupan yang bisa dinyatakan bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Di situ orang akan menerima yang namanya kasih dan keselamatan. Kemudian ada kemuliaan Tuhan, karena hidup kita ini adalah etalasenya Tuhan. Makanya Tuhan tuh mempersiapkan kehidupan kita. Kita dimurnikan karena janji Tuhan tuh janji yang murni. Oleh sebab itu, supaya kita bisa kuat menerima janji yang murni, kita diproses dan kita menjadi etalasenya Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kemudian ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuktikan kemurnian. Kristus memakai proses hidup untuk memurnikan iman sehingga kita menjadi kuat, tahan banting dan semakin serupa Dia. Yuk kita baca sama-sama. Tanpa ujian tidak ada ketahanan. Tanpa ketahanan tidak ada kemurnian. Tanpa kemurnian tidak ada kedewasaan rohani. Amin. Next. Kemudian yang kedua, Kristus yang memurnikan dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Jadi kalau Kristus memurnikan kita, jadi ini kelanjutannya ya. Ketika Kristus itu memurnikan kita, yaitu ketika kita ini ditebus ya. Tuhan sudah menebus kita, memurnikan kita, menguduskan kita. Kemudian ketika kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, itu hari lepas hari kita dimurnikan terus. Jadi Kristus sendiri yang menguduskan kita. Oleh sebab itu karena Kristus yang memurnikan dan menguduskan kita, Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Setiap tekanan hidup, disiplin tubuh, pengendalian diri, dan perjalanan rohani adalah bagian dari proses pemurnian. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kemudian menahan proses, menahan godaan, menahan tekanan, bahkan menahan keinginan daging. Semua itu karena apa saudara? Karena kuasa Kristus yang di dalam kita, yang bekerja di dalam kita. Oleh sebab itu kenapa kita harus setiap hari kita hidup dipimpin oleh Roh, karena itu kekuatan kehidupan kita. Nah di sini mari kita baca sama-sama lagi ya. Kristus yang memurnikan, Kristus yang memberi kuasa, Kristus yang memberi kehidupan baru. Hanya orang yang dimurnikan Kristus yang mampu tahan uji. Jadi ketika Tuhan memurnikan kita, Tuhan memberi kekuatan buat kita. Di situ kita diberi kekuatan bagaimana kita ini bisa menahan keinginan daging kita. Jadi kalau kita bisa menahan keinginan daging kita, itu kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kita. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menahan keinginan daging. Selalu pingin maunya sendiri. Tapi kalau kita bisa melakukan hal menahan keinginan daging, itu kasih karunia Tuhan. Kemudian kita diberi kekuatan untuk bisa menjaga tubuh roh kita. Tubuh, jiwa, roh itu sama Tuhan diciptakan supaya apa? Supaya kehidupan yang whole manusia, roh kita ini penuh. Jadi secara roh kita penuh, bisa istilahnya kalau kesehatan kita maksimal,
Disitulah kita bisa bertindak seimbang antara kesehatan tubuh juga kesehatan roh. Menguatkan kehidupan rohani, semua bersumber dari Tuhan. Nah, tadi juga disampaikan sama Kak Ivon, kita belajar dari anak yang hilang ya. Jadi kita jangan menyesatkan diri. Kalau kita tahu di mana rumah kita harus mengerti ketika kita merasakan kok rasanya aku kosong ya. Kok aku gak bisa denger ya apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupku. Banyak hal masalah di dalam hidupku. Coba mengoreksi diri sendiri. Nah, di sini anak yang hilang itu awalnya hanya menurutin kehendak pribadinya ya, keinginan dagingnya gitu loh. Padahal ketika kita itu Tuhan mau untuk hidup di dalam roh, itu yang terberat pertama, satu langkah pertama. Kalau kita mau melangkah dan melakukan, sebenarnya selanjutnya itu diberi kekuatan buat Tuhan. Lebih gampang. Kemudian setelah melakukan kehendak dirinya sendiri, nih, berikanlah padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia menuntut haknya. Padahal seorang anak itu kan sebaiknya ya, apa yang diberikan orang tua tuh nggak perlu menuntut haknya gitu loh. Orang tua lebih tahu kapan waktunya gitu kan. Tapi dia pingin menurutin dagingnya untuk kesenangannya. Dari situlah ada pemisahan. Prosesnya itu seperti itu saudara. Menuruti kehendak daging, pemisahan, melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Menjauhkan pada akhirnya dari kasih karunia. Kemudian penghamburan pikirnya. Ketika jauh dari kasih karunia, dia masih nih menikmati sisa-sisa waktu di dalam kasih karunia Tuhan. Padahal itu kamuflase. Dia sudah merasakan, kemudian menghambur-hamburkan semuanya, masih merasakan enak, aku gak popo kok, aku nuruti daging, aku gak dipimpin roh, hidupku masih baik-baik saja. Padahal itu semuanya hanya kamuflase, gak berasa. Kemudian apa yang terjadi setelah menghambur-hamburkan? Melarat. Ia pun mulai melarat, habis-habisan. Ini bukan soal harta saja, tapi bagaimana kita sudah gak bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Pikirnya Tuhan gak sayang sama kita, tapi padahal kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Karena menurutin daging, kemudian ada pemisahan, kita jauh dari kasih karunia. Ketika kita nggak ada kasih karunia, kita ini kerja banting tulang dengan kekuatan sendiri. Apapun harus dengan kekuatan sendiri. Kemudian akhirnya melarat dan kemudian tenggelam sangat dalam. Karena sangat lapar, dia makan makanan babi. Hidupnya menjadi tidak layak. Next. Nah, apa yang harus dilakukan? Ketika anak yang hilang ini, bapaknya nggak nyari-nyari. Tapi tetap bapaknya nunggu kapan anaknya balik. Bapak gak bisa menolong apa-apa ketika kita menjauh dari bapak. Kayak saya punya anak Gracio. Ketika Gracio tinggal di dalam rumah bapaknya, apapun dicukupkan. Gak usah mikir apapun yang dia perlukan, semua ada di rumah. Tapi kalau seorang anak sudah pergi dari rumah, sudah ngerasa bahwa dia mau bisa dengan kekuatan sendiri, Bapak tidak bisa untuk, anak ini di mana, komunikasi sudah nggak ada, kemudian nggak ada hubungan. Bagaimana seorang bapak mau membantu kalau anaknya keluar dari rumah? Nah, satu-satunya jalan yaitu kita balik, datang kembali. Yang pertama adalah kita harus sadar. Apa yang harus kita lakukan yaitu pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya setahun sekali, tapi setiap hari. Saya pun juga setiap hari saya harus bertobat. Setiap hari banyak hal harus bertobat. Dari sini saya minta maaf ya saudara, kalau saya nggak menjadi contoh. Saya nggak senang olahraga, saya nggak bisa jaga semuanya. Di situ saya bertobat saudara. Ya, sadar. Kemudian ambil keputusan apa yang harus dilakukan. Setelah ambil keputusan, jangan hanya ambil keputusan, tapi harus melakukan keputusan itu. Apa yang harus aku lakukan? Actionnya apa? Tindakanku apa? Untuk supaya apa? Aku bisa tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian berbalik dan pergi kepada bapaknya. Dan bapak nggak pernah ketika datang tuh, kamu habis berapa? Kamu ngabisin uang berapa? Kemudian
kenapa kamu dulu ngelakuin hal yang seperti itu? Kan jadinya kamu makan makanan babi. Enggak seperti itu saudara. Malah justru Bapak itu membuka tangannya, saking senengnya. Malah dibuatkan sesuatu ucapan syukur, pesta, seneng loh. Enggak diungkit-ungkit. Tuhan pun juga seperti itu. Ketika kita melakukan satu hal, sebuah kesalahan, ketika kita berbalik, kita bertobat, kita kembali lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun semuanya enggak ada yang sia-sia. Semuanya dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keluarga dipulihkan. Kenikmatan yang diberikan Tuhan itu kembali lagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali, ketika kita tobat, disitulah kita mengerti bahwa kasih Allah itu tidak terbatas buat kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Maksudnya gak ada sesuatu waktu yang hilang ketika kita ini kembali ke Tuhan. Gak ada sesuatu yang sia-sia, tapi semuanya dikembalikan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian di sini berbalik dan mengaku. Ya, next. Ujian menghasilkan ketahanan, ketahanan menghasilkan yang namanya kemenangan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kristus tidak hanya mengizinkan ujian, tetapi menyertai kita di dalam dengan penuh kuasa. Sebab Kristus sudah menyelesaikannya semua di kayu salib. Orang yang tahan uji bukan orang yang tanpa beban, tetapi orang yang tetap berdiri menyatakan kuasa salib walaupun ditekan. Nah, pemurnian menghasilkan 3 hal ini ya. Kita itu secara mental itu menjadi kuat. Tidak mudah goyah, tidak mudah baperan ya, dan tidak gampang patah semangat, saudara. Saya ini orang yang istilahnya sebelum mengenal Tuhan tuh gampang sekali crack, titik-titik krek kayak gitu kan. Kata Pak Handoko, kamu tuh kayak tisu gitu kan. Lemah tisu gitu, titik-titik nanti kabur gitu. Tapi batin saya tisu kalau sak gulung nanti dilempar ya luar biasa. Makanya itu yang bahayanya itu saya. Jadi tisu itu kalau lemas, gulung, habis itu kalau buat ngelempar ya sakit gitu kan. Nah itu titik kritis saya saudara, diem gitu tuh sebenarnya tipis gitu tuh sebenarnya kalau ini membuat bahaya, jelek gitu kan. Itu kalau saya nggak di dalam Tuhan tuh nggak tahu saya seperti apa ya. Dulu tuh saya sama Pak Handoko diem di belakangnya tuh kalau ada yang bikin Pak Handoko misalnya dulu tukang saya saudara, tengkar kan sama Pak Handoko. Pak Handoko tuh sudah yang gimana ya wes gak usah diurus kayak gitu. Saya yang ngurus saudara. Sampai tukang saya tuh kalau udah gitu maksudnya sampai bilang mau dibunuh kayak gitu. Terus saya bilang, ya saya marah kan ya gitu. Masuk suami dibunuh gitu kan. Ya saya bilang, aku gak takut dibunuh. Aku juga biasa sudah keluar masuk penjara, tak bilangin gitu. Soalnya rumah saya deket penjara, aku gak bohong kan. Bapak saya itu dekat penjara gitu kan. Jadi dari kecil saya ini keluar masuk penjara gitu loh. Terus orangnya diem kayak gitu. Terus di jalan juga gitu. Dimarahin loh sama orang. Saya sudah diwanti-wanti sama bapak saya. Kalau aparat negara gitu kan, kamu gak boleh ngelawan gitu kan. Di jalan loh Pak Handoko dimarahin kan. Habis gitu orang kita sudah minggir sama-sama bayar pajak kan. Loh tapi ini angkatan udara gitu kan. Tapi mas preman kan, kalau bapak saya pipan, kalau kamu benar orangnya preman, kamu berani kayak gitu. Ini mobilnya angkatan udara tapi preman. Nah saya taunya kan cuma, maksudnya bajunya nggak seragam. Ya jadi saya turun saudara, jadi saya turun ya saya bilang, saya yang marah-marah gitu kan. Terus dari situ, saya tuh titik kritisnya di situ saudara. Saya diem gitu tuh, tapi di belakang tuh kayak ngasah gitu loh. Sambil ngeker, habis itu jes kayak gitu loh. Itu bahaya banget saudara. Nanti kalau saya udah dibikin seperti apa, kalau dulu tuh diemnya saya tuh, saya selalu gini, titeni ya, tunggu saja kayak gitu. Saya selalu seperti itu. Dan benar, yang terjadi tuh, mesti orangnya tuh terus kayak
saya jadi merasa bersalah gitu kan. Kayak nggak baik gitu loh. Tapi dari situ saya tahu, kalau di dalam Tuhan saya jadi sadar gitu, nggak boleh gitu. Kita harus mendoakan yang baik, ya kan? Karena kita kalau misalnya seperti itu, kita malah nggak buka jalannya Tuhan. Kalau kita ini mendoakan yang baik, itu artinya membuka jalan Tuhan kita, membuat kita ini membuka jalan Tuhan buat kita sendiri. Amin. Nah, itu kejadiannya waktu saya masih kuliah, saudara. Dan ngomong-ngomong soal kuliah, ini baju saya yang dikasih Pak Andoko masih pacaran, masih kuliah ini. Jadi setelah olahraga, saya ini buka-buka museum lemari saya, saudara. Jadi saya ketemu ini. Dulu pas kuliah, karena saya ini sekolah di ekonomi ya, pikirnya saya ini akan jadi pegawai bank gitu ya. Terus belum selesai udah dibelikan ini. Lulus-lulus ternyata kerja di Bank Handoko. Jadi. Ya udah terus itu sampai sekarang masih cukup, puji Tuhan ya. Kemarin-kemarin yang belenduk-belenduk sudah hilang, jadi cukup kembali. Nah, kenapa orang kadang nggak bisa ini ya, kembali lagi untuk aku ini sudah hidup dipimpin roh gitu ya. Itu karena gagal. Next, kegagalan orang percaya menyatakan kuasa salib adalah karena tidak mengerti apa yang sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Next, nah ini kita nggak boleh takut sama iblis yang modelnya seperti ini ya saudara. Karena ketidaktahuan akan apa saja yang sudah dibayar, maka iblis akan membuat kita membayar apa yang sebenarnya Yesus sudah bayar. Amin. Jadi kita harus tahu apa sih yang sudah dibayar Kristus di dalam kehidupan kita. Next, karya salib bagi orang percaya. Apa saudara? Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari cengkraman iblis, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, dan diperdamaikan dengan Allah. Yang terakhir ini kita diperdamaikan dengan Allah. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita sampaikan, ketika kita ada Kristus di dalam kita, doa kita ini didengar sempurna oleh Bapa. Karena Kristus anaknya yang tunggal ada di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita doakan, Tuhan Bapa di surga memberikan lebih dari apa yang kita harap dan doakan. Karena kata-kata kita ini terbatas saudara, untuk menyampaikan doa. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu doa yang istilahnya Tuhan mau memberikan sesuatu yang tidak terbatas itu. Kata-kata kita ini nggak bisa sampai. Kadang kita hanya, Tuhan tolong kesembuhan buat aku. Bagi kita terbatas, cuma kesembuhan kan. Padahal Tuhan mau memberikan tuh lebih dari kesembuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, hubunganmu dengan keluarga dikembalikan, semuanya lebih. Karena Tuhan tidak terbatas. Next. Nah, saudara bisa lihat di sini kita belajar dari Ayub. Kadang kita ini tidak sadar ya, seperti Ayub dipilih Allah untuk melewati hal ini. Bagi Ayub, ini suatu penderitaan, kesengsaraan. Padahal Tuhan menilai Ayub itu adalah manusia yang luar biasa. Ayub, aku pilih kamu ya. Kamu menyelesaikan masalah ini karena kamu bisa. Sehingga kamu menjadi jawaban, sehingga kamu jadi berkat. Kadang Tuhan seperti itu, bukan kadang ya. Memang kita ini orang pilihan Tuhan. Kita ini jemaat yang dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban, untuk menjadi berkat. Ketika kita ini dipanggil Tuhan, bukan berarti kita ini terus hidupnya enak-enak. Enggak. Tapi kita ini dipilih untuk menjadi jawaban. Kita ini bukan orang yang konsumtif, tapi kita ini produsen jawaban, menjadi jawaban. Oleh sebab itu kenapa ketika kita melalui sesuatu, ketika kita berjalan dengan Tuhan kemudian mendapat jawaban. Tujuannya apa? Supaya orang yang mengalami sama seperti kita mendapat jawaban juga. Seperti Ayub ini. Kenapa Ayub? Saya ini perenungan saya kenapa ya Ayub dipilih. Dan dia ada di Alkitab. Supaya kita ini tidak banyak alasan. Apa yang menjadi ujian kita?
sudah ada yang lebih dari kita, yaitu Ayub. Kurang apa? Tapi Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Ini penderitaan Ayub, saudara. Kehilangan harta ternaknya, kehilangan semua pelayan, kehilangan semua anak, kemudian dihina dan diremehkan oleh istrinya, dicela, ditolak, dan tidak dimengerti sahabatnya. Kemudian dicemooh, dipandang rendah. Ada ayatnya juga, mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian kesepian, tertekan, putus asa, merasa Allah tidak mendengar. Sebenarnya Allah bukan tidak mendengar, tapi memang kamu harus melewati semuanya itu. Karena kamu orang pilihanku. Amin. Nah, di sini saudara, ketika ada Kristus di dalam kita, semuanya dipulihkan. Apapun yang dialami Ayub, di sini dikatakan dipulihkan 2 kali lipat. Kemudian dipulihkan semakin mengenal Tuhan. Kemudian martabat dan nama baiknya dipulihkan. Hartanya ini dipulihkan 2 kali lipat. Ketika Ayub taat, doakan sahabatmu. Sekalipun sahabatmu menyakitin kamu, meskipun sahabatmu menyela, di saat dia berdoa, di situ Tuhan pulihkan. Kemudian diberikan anak lagi. Anak-anak perempuan diberi kehormatan dan umur panjang dan hidup yang penuh. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun persoalan kita, apalagi kita mau tutup tahun sekarang. Mungkin ada sesuatu mikir, aduh ini mau tutup tahun. Kondisiku masih seperti ini. Tapi Tuhan sanggup memulihkan ketika kita kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Ketika kekuatan kita ini kita kembalikan lagi ke Tuhan untuk supaya yang menjadi kekuatan itu kekuatannya Tuhan. Amin. Ketika ada visi di dalam kehidupan kita, ketika ada kehidupan di dalam kita ini ditaruhkan visinya Tuhan. Seperti Ayub itu. Di dalam kehidupan Ayub itu ada visinya Tuhan. Di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya ada visinya Tuhan ditaruhkan. Ada rencana mulia ditaruhkan di dalam kehidupan semua di tempat ini. Makanya Tuhan terus mengiring, maksudnya mendampingi kita terus. Supaya visi itu tercapai. Dari setiap kehidupan kita ditaruhkan yang berbeda karena kita ini tubuh Kristus. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan itu di dalam tubuh Kristus itu whole, maksudnya sempurna, sama-sama. Nah, waktu Tuhan menaruhkan visi di dalam kehidupan kami, itu membuat kita ini sebenarnya enggak nyaman, saudara. Kalau dibilang saya mau mundur dari visi yang Tuhan taruhkan, saya ngalami. Kalau yang namanya untuk istilahnya di titik rendah, saya ngalami. Waktu itu saya sebenarnya sudah bilang, Tuhan, apa yang ditaruhkan visi Tuhan di dalam hidup kami, saya sudah enggak mau lagi. Karena apa? Di sini dikatakan istilahnya menjadi keluarga yang mencerminkan Kristus dan menolong keluarga lain untuk mendapat dan merasakan kasih Kristus. Karena salah satunya karena kami di marketplace, saya tuh kepingin gitu kan, kalau ada orang yang punya potensi kita kembangkan, tapi berkali-kali tuh menurut saya itu gagal gitu kan. Saya bilang, Tuhan, kita ini sudah habis berapa? Maksudnya berapa untuk modal untuk kerjasama ini semuanya kayak gitu. Tapi Tuhan cuma bilang gini, long modal bukan kamu yang usaha, aku yang nyiapin. Ya memang setiap kali kita mau kerjasama, mau ini, Tuhan yang siapin. Baiklah Tuhan. Tuhan sampai gini, memang sekolah yang teladan itu ngentek-enteknya duit banyak, katanya gitu. Jadi bayarannya itu banyak untuk sekolah kayak gitu kan. Tapi saya masih lagi, saya nggak mau. Saya ngerasa ya kayak sudahlah gitu loh, kayak putus asa. Sampai Tuhan kamu jangan mutung gitu kan. Kamu jangan mutung. Setiap kali proses, ketika kamu membangun seseorang, mungkin waktunya hanya segitu. Tapi suatu saat engkau akan ditemukan orang yang istilahnya dengan yang berbeda. Maksudnya dengan roh yang berbeda. Bahasa gampangnya tuh casingnya beda. Tapi apa yang kamu bangun kemarin itu enggak hilang. Gitu. Tapi apa yang kamu bangun tuh kemarin enggak hilang. Gitu kan.
Terus karena yang muncul yang terakhir itu, makanya ada muncul lagu yang nanti kita nyanyikan itu, di saat saya ini ada badai, ketika untuk melakukan visi ini, saya ini sudah capek Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, aku udah gak sanggup. Tapi Tuhan bilang gini, aku sudah gak sanggup pegang tanganmu. Terlalu berat, tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang pegang tangan, tapi aku. Tanganmu lemah. Tangan kita ini lemah untuk pegang tangan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu gak terbatas. Tapi kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan yang menggandeng tangan kita untuk kita terus jalan, menggenapi visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, dari situ makanya kemarin yang kita ini sudah oke lah, gak usah istilahnya lakukan sesuatu yang sudah ada aja, kita lakukan kerjaan ini. Tapi Tuhan mau kita lebih lagi, buat Bapak Ibu Saudara juga semuanya, Tuhan mau lebih lagi untuk tahun depan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan pernah takut dengan ujian apapun, ya.